Tayyib, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Riyad Firdaus, mahasiswa program studi pendidikan bahasa Arab di UIN Antasari, Banjarmasin. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjawab 2 soal ujian akhir semester pada mata kuliah psikososio-linguistik. Soal pertama membahas tentang teori behavioris yang paling saya sukai serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun soal kedua yaitu membahas hal-hal yang dianggap tabu dalam suku Sunda dan Minangkabau serta pentingnya mengetahui hal tersebut. Baik, langsung saja saya mulai dengan menjawab soal pertama. Pada soal pertama, saya diminta untuk menjelaskan teori behavioris yang paling saya sukai serta bagaimana saya menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Teori behavioris yang paling saya suka itu adalah teori penguatan yang dikemukakan oleh Skinner. Nah, menurut teori ini, perilaku seseorang itu dapat dibentuk dan dipertahankan melalui penguatan atau reinforcement. Jika suatu perilaku mendapatkan konsekuensi yang menyenangkan atau penghargaan, maka perilaku tersebut cenderung akan diulang kembali. Sebaliknya, jika suatu perilaku itu mendapatkan konsekuensi yang tidak menyenangkan, maka kemungkinan perilaku tersebut akan berkurang. Nah, saya menyukai teori ini karena mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan membantu membentuk kebiasaan yang positif. Sebagai seorang mahasiswa, saya menerapkan teori ini dalam kegiatan belajar, misalnya ketika saya berhasil menyelesaikan tugas tepat waktu atau mencapai target belajar tertentu, saya memberikan penghargaan kepada diri saya sendiri seperti beristirahat sejenak, menonton video favorit, jalan-jalan, atau menikmati makanan yang saya sukai. Nah, penghargaan tersebut membuat saya lebih termotivasi untuk terus belajar dan menyelesaikan tugas dengan baik. Selain daripada itu, saya juga menerapkan teori ini dalam kegiatan mengajar Al-Quran kepada anak-anak. Ketika mereka mampu membaca dengan baik atau menghafal materi yang diberikan, saya memberikan pujian dan apresiasi agar mereka lebih semangat dalam belajar. Nah, dengan cara yang seperti itu tadi, anak-anak akan menjadi lebih termotivasi untuk meningkatkan kemampuan mereka. Menurut saya, teori penguatan dari Skinner ini sangat bermanfaat karena dapat membantu seseorang itu membangun kebiasaan positif, meningkatkan motivasi serta mencapai tujuan yang diinginkan melalui pemberian penghargaan yang tepat terhadap perilaku yang baik. Nah, jadi teori behavioris yang paling saya sukai adalah teori penguatan dari Skinner karena teori ini mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan efektif dalam membentuk perilaku positif baik untuk diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya, saya akan menjawab soal kedua mengenai hal-hal yang dianggap tabu dalam suku Sunda dan Minangkabau, serta pentingnya mengetahui hal tersebut. Pada soal kedua, saya diminta untuk memilih 2 suku di Indonesia, kemudian menjelaskan hal-hal yang dianggap tabu atau dilarang dalam kedua suku tersebut, serta pentingnya mengetahui hal-hal tersebut. Pada kesempatan ini, saya memilih suku Sunda dan suku Minangkabau. Pertama, pada suku Sunda. Hal-hal yang dianggap tabu dikenal dengan istilah pamali. Pamali merupakan larangan yang diwariskan secara turun-temurun sebagai sarana pendidikan, pengendalian perilaku, serta pelestarian nilai budaya masyarakat Sunda. Beberapa contoh pamali yang masih dikenal hingga saat ini itu adalah larangan meniup suling pada malam hari, karena itu dipercaya dapat mendatangkan harimau goib atau makhluk halus . Nah, selain itu terdapat pula larangan membeli garam dan cabai pada malam hari yang mengandung pesan agar seseorang terbiasa hidup tertib dan mempersiapkan kebutuhan rumah tangga dengan baik. Masyarakat Sunda itu juga mengenal larangan mencari kutu rambut pada malam hari. Nah, karena itu dipercaya dapat mengundang makhluk halus. Ada pula pamali yang cukup unik, yaitu laki-laki tidak dianjurkan membuka bungkus pepes atau paisan . Serta larangan makan menggunakan cobek atau coet
yang dipercaya dapat menyebabkan seseorang memperoleh jodoh yang jauh lebih tua. Walaupun sebagian pamali tersebut tidak dapat dibuktikan secara ilmiah, larangan-larangan tersebut itu mengandung nilai-nilai kesopanan, kedisiplinan, dan keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, selanjutnya pada suku Minangkabau juga terdapat beberapa pantangan yang diwariskan dari generasi ke generasi sebagai sarana pendidikan moral dan sosial. Salah satu pantangan yang cukup dikenal itu adalah larangan menyapu pada malam hari karena itu dipercaya dapat menghilangkan rezeki. Nah, menghilangkan rezeki ya gitu. Kemudian selain itu perempuan tidak dianjurkan sering berkeliaran tanpa tujuan yang jelas karena dianggap tidak sesuai dengan norma kesopanan yang berlaku dalam masyarakat Minangkabau. Masyarakat Minangkabau juga mengenal larangan mandi terlalu lama karena dipercaya dapat menyebabkan kesurupan, Jor. Serta larangan tidur menjelang waktu maghrib karena waktu tersebut dianggap penting untuk beribadah. Nah itu larangan yang ada di suku Minangkabau. Kemudian ada pula pantangan untuk tidak mengeluh ketika usaha sedang ramai karena dianggap sebagai bentuk tidak bersyukur atas nikmat yang diberikan Tuhan. Artinya kada ramainya kada bersyukur. Selain itu masyarakat juga diajarkan tidak berisik pada malam hari agar tidak mengganggu ketenangan dan waktu istirahat orang lain. Salah satu larangan adat yang sangat penting dalam masyarakat Minangkabau adalah larangan menikah sesuku atau satu kaum. Artinya tidak boleh menikah satu suku. Dalam sistem kekerabatan Minangkabau yang bersifat matrilineal, anggota suku yang sama dianggap masih memiliki hubungan kekerabatan sehingga pernikahan sesuku itu dipandang sebagai pelanggaran adat. Larangan yang seperti ini bertujuan untuk menjaga garis keturunan, memperluas hubungan kekerabatan antar suku, serta menjaga keharmonisan sosial dalam masyarakat. Nah, selain daripada itu, masyarakat Minangkabau itu juga mengenal konsep sumbang duo baleh, yang artinya 12 aturan etika yang mengatur cara duduk, berdiri, berjalan, berbicara, bertanya, menjawab, dan bergaul, khususnya bagi perempuan Minangkabau. Pentingnya mengetahui hal-hal yang dianggap tabu dalam suatu budaya itu adalah agar kita itu dapat menghindari kesalahpahaman dalam komunikasi, menunjukkan rasa hormat kepada budaya masyarakat lain, kemudian membangun hubungan sosial yang harmonis, menjaga kelestarian nilai budaya lokal, dan meningkatkan kemampuan beradaptasi dalam lingkungan yang beragam. Dalam perspektif psikososiolingguistik, tabu budaya memengaruhi pilihan bahasa, perilaku, dan cara seseorang berinteraksi dengan orang lain. Oleh karena itu, pemahaman terhadap hal-hal tabu itu sangat-sangat penting agar komunikasi itu dapat berlangsung secara santun, efektif, dan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Demikian jawaban yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian materi. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman yang telah menyimak video ini. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.